warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat Kota Bekasi, khususnya kader Partai Keadilan Sejahtera yang ada di Kota Bekasi yang saya cintai. Alhamdulillah, pada sore hari ini adalah malam pertama kegiatan salah satu program dari DPD PKS Kota Bekasi dalam mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak terasa hari demi hari kita lalui dengan banyak ibadah yang sudah kita jalani, baik mulai dari puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Tentu saja ada amal-amalan yang juga istimewa di bulan Ramadan, yaitu menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Nah, dalam menyambut datangnya malam Lailatul Qadar ini, kita segenap kaum muslimin tahu bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melaksanakan i'tikaf di masjid-masjid atau di musala-musala. Namun di masa pandemi ini, setahun yang lalu pun kita juga sudah lewati, masih ada dibatasi kita untuk berkerumun atau berkumpul di satu tempat, masjid salah satunya. Namun amal ibadah tidak boleh berhenti begitu saja hanya karena pandemi. Kita harus tetap semangat dan kita juga terus melakukan kegiatan pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, serta jangan pernah putus untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Dan salah satu di antaranya adalah kegiatan diagram dialog keumatan 10 akhir Ramadan DPD PKS Kota Bekasi. Baiklah saudaraku sekalian kaum muslimin, warga Kota Bekasi dan kader PKS Kota Bekasi yang menyaksikan dalam YouTube pada sore hari ini, baik di rumah, di kantor, maupun di kendaraan, yang bisa melalui handphone dan sarana-sarana yang lain. Hari ini adalah malam pertama sore pertama kegiatan diagram yang akan kita jalani selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebelum kita mulai acara kita, alangkah baiknya kita awali setiap kegiatan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan mari sama-sama kita mulai dengan membaca kitab Suratul Fatihah. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mudahkan acara kita pada hari ini dan diberikan keberkahan olehnya. Baiklah, di samping saya di hadapan saudara-saudaraku sekalian, hadir bersama kita Ketua DPD PKS Kota Bekasi. Beliau juga adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang tidak asing lagi, Al-Muhtarom Haji Heri Koswara MA. Atau lebih enaknya dipanggil apa yang Ustaz? Abang apa ya? Biar populer. Bang Haka boleh. Bang Haka. Nah, Bang Haka. Sudah banyak sebar ya. Di YouTube bisa disaksikan, dilihat bagaimana siaran-siaran yang menampilkan Bang Haka ya dalam dakwah-dakwah sosial kemasyarakatan. Baik, pada sore ini kita akan membahas tentang tema 10 malam terakhir Ramadan. Ya, mengakhiri Ramadan ini. Kita sudah melewati beberapa hari bulan Ramadan dengan banyak kegiatan. Dan bagi orang-orang yang merindukan surga, merindukan ridho Subhanahu wa taala, sudah khawatir 10 Ramadan terakhir ini
apa yang akan dilakukan dan bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang dirindukan setiap kaum muslimin. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan sedikit uraian dari Bang Haka, Ustaz Heri Koswara, untuk menjelaskan atau memaparkan, memberikan pengetahuan kepada kita tentang 10 malam terakhir bulan Ramadan atau lebih kenal dengan Ashrul Awakhir yang diisi dengan kegiatan i'tikaf. Ya, baik, pada Bang Haka, kami berikan kesempatan untuk memberikan pengetahuan kepada kita tentang 10 malam terakhir Ramadan dan keistimewaan. Baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pemirsa TV PKS TV Kota Bekasi yang saya hormati dan saya banggakan, Bang Imam. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa bahwa Ramadan 1442 Hijriah ini akan memasuki fase yang terakhir. Orang menyebutnya dalam istilah hadis al-asrul awakhir. Memang dalam agama kita, yaitu agama Islam, ada beberapa waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Zulhijjah, ada 10 hari pertama yang Allah istimewakan. Wal fajri wa layalin ashr. Di situ maksudnya adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah, di mana jika kita beribadah di 10 hari terakhir itu mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Ternyata ada satu lagi 10 hari yang diutamakan oleh Allah ketika hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi Mas Imam, ada 10 hari. Pertama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, khusus 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, atau dikenal dengan Al-Asrul Awakhir, ini merupakan satu momentum disebut sebagai Al-Waqtu Al-Fadil. Waktu yang sangat utama untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sayangnya, ya, kadang-kadang masyarakat kita selama 10 hari terakhir ini fokus ibadahnya semakin hari semakin menurun. Ini kalau kita lihat dulu sebelum pandemi, ya, indikasi ini tuh masjid semakin hari semakin kosong, ya, betul ya? Yang di hari-hari pertama masjid tidak menampung jamaah, kemudian di tahap kedua masih menampung, tahap ketiga semakin kosong, masjid semakin besar seolah-olah karena jamaah semakin sedikit. Nah, ini sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena berarti kita tidak mencontoh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah dan para sahabatnya yang merupakan generasi yang terbaik, justru 10 hari terakhir itu adalah masa di mana kita harus menggaspol semangat ibadah kita kepada Allah. Jadi ibaratnya kalau kita buat frekuensinya semakin meninggi, gitu ya, rendah, sedang, meninggi. Nah, meninggi itu adanya di 10 hari terakhir, Mas Imam. Jangan kemudian semakin menurun, sebagaimana kita saksikan di sebagian masyarakat kita pada hari ini. Agar kemudian kita bisa meniru Rasulullah SAW di 10 hari terakhir ini, maka kita harus melihat bagaimana contoh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, "Idza dakhala al-asrul awakhir." Apabila sudah masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, ya, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW, ada 3 perbuatan yang Rasulullah amalkan. Yang pertama, ihya al-lail. Rasulullah menghidupkan malam. Ini bahasa Arab, bahasa kiasan. Malam kok dihidupkan, maknanya adalah bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dan keluarganya ihya al-lail, menghidupkan malam. Artinya malam selama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu betul-betul digunakan untuk melakukan aktivitas ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia mengurangi makannya, mengurangi tidurnya. Agar apa? Agar Rasulullah dan para sahabatnya kuat untuk beribadah kepada Allah. Iya al-lail. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, washadda mi'zarahu. Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, ini juga kiasan. Artinya Rasulullah bersiap-siap
menyambut 10 hari terakhir itu betul-betul serius, betul-betul fokus, sampai sarungnya dikuatkan ikatannya. Nah, di dalam sebuah makna juga diartikan ada yang Rasulullah mengurangi makannya, sehingga betul-betul kekuatan ibadah itu ternyata diantaranya adalah karena disebabkan oleh kita tidak terlampau banyak untuk mengkonsumsi makan maupun minum. Nah, kita tahu ya kalau makan minum berlebihan, kadang-kadang kita ngantuk. Habis Isya udah ngantuk, gak kuat lagi kita melakukan ibadah. Nah, Rasulullah mengurangi 10 hari terakhir ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah, iya al-lail wa syadda mi'zarahu. Yang ketiga adalah wa aiqaza ahlahu. Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Jadi ibadah yang dilakukan Rasulullah ini agar kuat, Rasul tidak sendiri. Beliau punya istri, beliau punya sahabat, diajak bersama-sama. Karena kalau kita beribadah bersama-sama, insya Allah akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'minu qawiyyun bi akhihi. Seorang yang beriman kepada Allah akan kuat ketika dia bersama dengan keluarganya atau dengan saudaranya. Nah, inilah Bang Imam hal yang perlu kita pahami dalam masa akan masuk 10 hari terakhir ini, sehingga mudah-mudahan kita tidak semakin loyo, tapi justru kita semakin gaspol sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu ya, Ustaz ya, Bang. Jadi begini, Bang. Gimana kita mau kejar gaspol kalau kita sendiri nggak tahu apa kelebihan 10 malam terakhir itu? Kan biasanya seseorang itu bersemangat kalau tahu apa yang mau dicapai. Iya. Kan gitu. Nah, ini sekarang bagaimana? Apa sebenarnya tuh yang ada di 10 malam terakhir itu? Itu biar kita tuh semangat tahu, kita kejar. Baik. Gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada waktu di mana memiliki keistimewaan. Di dalam Islam itu ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah. Namanya al-makan al-fadil. Ada waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah, namanya al-waktu al-fadil. Nah, di antara waktu-waktu yang diutamakan Allah itu adalah 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Bang Imam ya. Kenapa diutamakan? Pertanyaannya, ini untuk memotivasi. Karena biasa kalau manusia itu memang perlu dimotivasi. Apa sih yang membuat kita semangat beribadah kepada Allah? Apa yang membuat kemudian kita rela untuk bangun malam, qiyamul lail dan sebagainya? Ternyata, Bang Imam, terjadinya Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Kalau kita lihat beberapa hadis Rasulullah SAW, yang pertama secara umum terjadi di 10 hari terakhir. Kemudian dikhususkan lagi, terjadinya pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Dikhususkan lagi. Ada ulama yang berpendapat 25, ada yang berpendapat 29, bahkan ada yang banyak berpendapat malam ke-27. Kita agak penting dengan malam itu berapapun yang terjadi, tapi kalau kita sudah mulai ancang-ancang semangat memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, pasti Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Pasti akan didapatkan, insya Allah, bismillah. Gitu ya. Nah, inilah Mas Imam ya, kenapa? Kemudian apa yang bisa membuat kita lebih semangat sebagai Rasulullah? Kita harus tahu bahwa kita akan meraih malam Lailatul Qadar itu. Di mana malam Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahrin. Malam di mana ketika ibadah dilakukan pada malam hari itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, Mas Imam. Bayangkan, 1000 bulan. Jadi kita luar biasa. Amal ibadah yang kebetulan kita lakukan di malam itu pasti mendapatkan nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Pemirsa TV, PKS TV, bayangkan 1000 bulan itu belum tentu kita hidup sepanjang itu. Tapi di malam Lailatul Qadar ini satu amal ibadah itu sama seperti kita melakukannya selama 1000 bulan. Nah, sekarang kita bayangin, kalau dalam 10 hari terakhir itu semua amal ibadah itu dianggap kita lakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung itu 83 tahun lebih lah ya per bulan. Itu sholat yang 20 rakaat kita lakukan setiap malam tarawih. Itu seperti kita lakukan sepanjang 1000 bulan. Luar biasa kan? Nah, cuman nih kita perlu tahu juga nih, Bang Aka. Iya. Amal yang seperti apa aja itu yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memberikan efek kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang semua amal ibadah itu bakal dibalas kebaikannya sebagaimana kita beramal selama 1000 bulan. Iya. Jadi Bang Imam ya, bahwa
ayat yang mengatakan bahwa amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar itu, sebagaimana kita al-Syahrin, 1000 bulan itu para ulama tafsir di antara mananya menunjukkan betapa istimewanya malam itu. Ya, kalau kita hitung itu memang kurang lebih sekitar 83 tahun ya. Sementara umur kita juga belum sampai ke situ. Artinya melampaui batas umur pahala yang Allah berikan kepada kita. Ini menunjukkan memang keistimewaan Lailatul Qadar itu. Kenapa istimewa? Karena Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Jadi siapapun makhluk ketika dia bersama dengan Al-Quran itu dipastikan mulia. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin mulia, para pemirsa TV PKS Kota Bekasi yang saya banggakan, maka kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Kita lihat misalnya kota Mekah dan Madinah menjadi haram, menjadi yang disucikan oleh Allah, sehingga orang kafir, musyrik di sana tidak boleh masuk. Kenapa? Karena dua kota inilah diturunkannya Al-Quran, sehingga mulia. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena malaikat Jibril membawa Al-Quran yang kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bulan Ramadan juga bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini juga diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Begitu pula Rasulullah SAW, Nabi kita terakhir, Nabi Muhammad, jadi Nabi yang paling mulia karena dia mendapatkan wahyu Al-Quran. Jadi makhluk apapun, baik makhluk hidup maupun ketika dia bersama dengan Al-Quran, ketika dia dekat dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Nah, khusus malam Lailatul Qadar, anjuran amal-amal apa yang bisa kita lakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah, minimal 3. Yang pertama, di 10 hari terakhir ini di samping kita i'tikaf, ya, maka yang pertama adalah kita memperbanyak sedekah. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah itu selama bulan Ramadan menjadi ajwad. Dikata-kata jud, orang yang paling dermawan. Khususnya lagi dalam bulan suci Ramadan menjadi ajwad, menjadi paling dermawan. Gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga memang ini perlu kita menabung gitu ya. Bagaimana tabungan kita ini kemudian kita khususkan, kita keluarkan dan kita infakkan untuk bulan suci Ramadan. Lebih khusus lagi kita keluarkan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi kita Bang Imam harus cerdas. Uang yang sama di tangan kita bisa akan menjadi lebih besar pahalanya kalau kita keluarkan di waktu yang tepat. Gitu ya. Benda, barang yang sama akan menjadi berlipat ganda kalau dia kita infakkan di waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu salah satunya adalah fil asril awakhir. Nah, jadi pertama sedekah. Ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajwadun nas, Rasulullah itu manusia yang paling dermawan, lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan, khususnya lagi di 10 hari terakhir. Kemudian yang kedua, pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan turunkannya Al-Quran, maka amalan kedua yang sangat kita utamakan adalah tilawah Al-Quran. Oleh karena itu pemirsa, baik sekali kalau di Ramadan ini silahkan kita punya target-target dalam tilawah Quran kita. Minimal kita bisa mengkhatamkan 1 kali selama bulan suci Ramadan. Minimal. Kalau 1 kali, ya berarti kita paling tidak 1 hari membaca 1 juz. Ya. 1 juz itu sebanyak 10 lembar atau 20 halaman. Bisa kita baca dalam setengah jam. Artinya, kalau itu kita lakukan, sesungguhnya masih banyak waktu yang bisa kita lakukan lagi membaca Al-Quran. Makanya di antara kawan-kawan kita ada yang luar biasa. Ada yang bisa mengkhatamkan 3 juz, ada yang bisa mengkhatamkan 3 kali, ada yang bisa mengkhatamkan 5 kali, gitu ya. Kenapa? Karena semangat dalam rangka memburu kebaikan, khususnya selama bulan suci Ramadan ini. Nah, ini pertama sedekah, kemudian yang kedua tilawah Al-Quran, dan yang ketiga adalah tadi i'tikaf. Rasulullah SAW senantiasa selama hidupnya sampai belum meninggal tidak pernah melupakan i'tikaf ketika memasuki bulan suci Ramadan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bagian yang bisa memberikan motivasi
support kepada kita, sehingga betul-betul 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkan gairah, semangat, sehingga layak kita mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud Bang. Masya Allah. Nih, saudara-saudara semua, saudara saya di Kota Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Mustika Jaya, dan lain-lainnya. Beruntung kita pada sore hari ini, menjelang beduk maghrib, kita dapat pencerahan tentang sisa-sisa kita nih di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang sampai terlewat begitu aja sia-sia. Nah, cuman begini, Bang Haka. Ya. Tadi disebutin kita tuh kalau bisa Rasul tuh mengajak keluarganya. Ya. Sebelum terakhir itu dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Yang terjadi justru nih di 10 hari terakhir itu udah mulai hitung mau beli apa aja nih. Tong, lo mau beli apa aja, Tong? Ada sepatu mana yang mau dirombeng kan gitu. Ya Bang. Catat tuh sepatu, baju. Ini yang ibu-ibunya udah ngitung-ngitung. Nanas sekarang berapa harganya gitu ya. Mau bikin nastar gitu. Nanas, tepung, gula semua, mentega. Nah itu sekarang sebenarnya hal-hal yang kayak gitu nih Bang Haka. Bagi kita yang namanya Lebaran kan memang pengennya begitu banyak makanan. Yeah. Tapi ada satu sisi gimana kita untuk mengejar itu dan mengajak keluarga dalam mencapai malam Lailatul Qadar. Iya. Itulah tadi di awal saya katakan Bang Imam ya, para pemirsa sekalian. Jadi ada kesalahan di dalam kita memaknai terkait dengan amal di bulan suci Ramadan. Kita akui saja ini kesalahan. Padahal bulan Ramadan ini bulan yang kita tunggu-tunggu sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah minta kepada Allah, sampaikan ya Allah umur kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Nah sekarang sudah Allah sampaikan, sudah Allah kabulkan, ternyata kita sia-siakan. Nah ini yang pertama kesalahan kita di dalam merespon syukur kita kepada Allah terhadap nikmat Ramadan. Lalu bagaimana rasa syukur kita? Rasa syukur kita harus kita buktikan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial. Kalau kemudian kita lebih berat, lebih memprioritaskan persiapan kebutuhan-kebutuhan selama ini untuk Lebaran misalnya, itu boleh-boleh saja, tidak dilarang. Tetapi diatur jangan sampai kemudian meninggalkan 10 hari terakhir ini yang sangat luar biasa. Bagaimana cara mensiasatinya? Ya saya kira para ayah, para ibu, semua pemirsa bisa lah. Yang penting jangan sampai 10 hari terakhir justru kita disibukkan dengan pulang kampung, disibukkan dengan persiapan kue-kue, disiapkan dengan pakaian macam-macam. Sayang sekali. Kalau itu memang itu dibutuhkan, siapkanlah jauh-jauh hari. Siapkan jauh-jauh hari. 10 hari terakhir sudah kita infakkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum tentu kita akan ketemu lagi dengan Ramadan. Masya Allah. Bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita. Tidak mudah-mudahan kita temukan ya. Tapi belum tentu kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, ini buat diri saya, buat kita semua ya. Mari, di antara rasa syukur kita kepada Allah terkait dengan nikmat Ramadan ini, 10 hari terakhir khususnya, kita harus fokus beribadah kepada Allah dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara kita mengajak keluarga? Kan penting. Karena hadisnya tadi Rasulullah adalah wa ihya al-lail wa syadda mi'zarahu wa aiqaza ahlahu. Jelas sekali tuh. Jadi Rasul itu masuk surga nggak mau sendiri. Iya, ngajak saudaranya, sahabatnya. Lalu bagaimana kondisi kita hari ini? Memang tugas kita. Kita sebagai ayah, ibu, semua tugas kita. Bagaimana kita mengkondisikan rumah kita ini, memahamkan kepada anak-anak sejak dini bahwa hakikat bulan Ramadan itu adanya di 10 hari terakhir. Jadi kalau kita hari ini semangat gitu ya, kita gas, 10 hari terakhir ini adalah momentum. Kalau kita bisa melupakan semua urusan-urusan dunia ya, luar biasa. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita bercocok tanam dengan melakukan berbagai ibadah. Nanti panennya insya Allah akan jelaskan dan Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Jadi memang tugas kita, Bang Imam, bagaimana kita mengkondisikan keluarga kita. Kalau dulu sebelum pandemi, kita biasanya mengajak ya istri dan anak kita untuk itikaf bersama-sama, ya masjid. Nah hari ini karena masa pandemi sudah barang tentu, kita bisa lakukan masjid, tapi dijaga jaraknya yang baik, sehingga protokol kesehatan tetap bisa kita lakukan, ibadah pun tidak kita tinggalkan.
Jadi memang Islam itu mudah, tidak mempersulit. Sehingga amal ibadah apapun, dengan kondisi apapun, masih bisa disiasatin. Semua sebenarnya tergantung kepada iman ya Bang ya. Betul. Kalau misalnya tadi dia kata kita udah ojok-ojokin, ayo nih pahalanya banyak, tapi tetap aja banyak juga tuh yang ngejar mall-mall justru di 10 hari terakhir itu banyak. Yang ramai ya. Lebih ramai Iya. gitu Bang. Baik. Nah ini gimana tuh kita mencari supaya kita tuh nggak ke bawah larut dan kayak begitu tuh. Ya, baik. Jadi memang perlu tahapan ya. Dan iman seseorang ini kan memang sebagaimana kata Imam Syafi'i, yazidu wa yanqus, yang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Kita juga mengkondisikan keluarga tentu tidak bisa otomatis begitu. Perlu tahapan yang panjang bagaimana merubah watak dan kebiasaan masyarakat ini. Ya. Di antaranya bagaimana? Di antaranya dengan pemahaman yang selalu kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Kalau tanpa proses jelas nggak bisa. Orang bisa memaknai nilai Ramadan itu luar biasa dan memaknai 10 hari tadi itu menjadi luar biasa ketika tumbuh kesadaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu perlu dipupuk bertahap demi tahap, sedikit demi sedikit, nggak bisa sekaligus. Maka di sini tugas kita, ya Bang Imam ya, sebagai seorang dai dan daiyah harus terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa 10 hari terakhir itu tempatnya di ibadah di masjid, bukan di mall, bukan di tempat belanja, bukan di pasar. Sayang sekali kalau seandainya kita lebih sibuk untuk urusan-urusan belanja, kampung, remeh-temeh, yang menurut saya bukan tidak penting, itu bisa kita persiapkan sejak awal bagaimana memanage ibadah kita selama bulan suci Ramadan agar di 10 hari terakhir kita sudah bebas dan kemudian bisa fokus di dalam menjalankan ibadah kepada Allah dalam rangka memburu malam Lailatul Qadar. Iya. Jadi para pemirsa PKS TV, kaum muslimin di Kota Bekasi dan seluruh kader PKS Kota Bekasi yang mau nyiapin rengginang sekarang dah. Lagi pula kalau ngaduk dodol nih, itu kalau dibikin dari sebelum beberapa hari sebelum Lebaran, itu pas Lebaran masih jadi kolek itu, ya kan? Pas jadi kolek, dia belum keras. Enaknya ngaduk dodol tuh dari sekarang. Dari minggu pertama puasa udah ngaduk dodol, terus pas sampai Lebaran dia kan keras. Buruk nggak apa-apa, justru yang paling enak itu buruk. Dikerok jamurnya, kita goreng lagi, tuh dodol Betawi paling enak di situ. Nah, sekarang terakhir nih Bang ya. Iya, gimana Bang Imam? Gimana kita tahu nih Bang? Kita tahu, kita tuh dapat gitu kebaikan malam Lailatul Qadar. Atau ciri-ciri orang tuh yang dia dapat tuh Lailatul Qadar, dia sukses, dia berhasil. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menurunkan hidayah siapa yang dapat, siapa yang tidak. Ya. Kemudian juga kalau kita dalam ibadah haji, ada orang yang mendapatkan haji mabrur. Bagaimana ciri orang yang sudah mendapatkan haji mabrur? Bagaimana seorang yang beriman kepada Allah yang sudah mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar? Ya memang tidak ada hadisnya, tapi biasanya bahwa ketika orang mendapatkan keutamaan dari Allah, ya al-fadlu berbagai macam bentuknya, ya. Biasanya orang itu pasti punya kecenderungan selalu berbuat kebaikan. Ya. Orang pasti punya kecenderungan yang pertama berbuat kebaikan. Bahkan dia, kalau kita lihat dalam surat Fatir ayat yang ke-32, ya, ada di sana kelompok manusia yang disebut oleh Allah minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Jadi ada kelompok manusia yang senantiasa musabaqah, selalu berlomba untuk selalu mendapatkan hal yang terbaik. Dia selalu iri kalau ada temannya melakukan kebaikan, dia tidak melakukan kebaikan. Sebagaimana Umar iri kepada Abu Bakar. Nah, ini salah satu ciri orang. Jadi orang itu tidak lagi kemudian fokus hidupnya kecuali untuk kebaikan-kebaikan, dan dia selalu bersemangat untuk bermusabaqah fil khairat dalam kebaikan. Ini disebut oleh Allah zalika wal fadlul kabir. Itulah sesungguhnya keistimewaan yang besar dari Allah. Jadi keistimewaan yang besar menurut versi Allah adalah ketika orang selalu tidak hanya melakukan kebaikan, tapi dia selalu berusaha untuk berlomba untuk menjadi yang terbaik di dalam melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau kita ingin melihat orang ini dapat nggak nih melakukan atau tidak. Kemudian yang kedua, hidupnya selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dia berkata, kalau dia berbuat, dia berucap, selalu berhati-hati. Selalu dijaga oleh Allah. Selalu mendapatkan
pagar, jagaan dari Allah sehingga dia tidak akan melakukan sebuah hal-hal yang bisa merugikan dirinya, merugikan masyarakatnya, merugikan keluarganya. Karena memang sudah mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana puasa itu junnah, sebagai penjaga ya untuk orang yang langsung berpuasa. Nah, jadi orang yang seperti itu insya Allah dalam kehidupan sehari-harinya ya, dia akan menjadi figur yang ideal dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Ya, walaupun mungkin dia tidak menjadi maksum, tidak, sebab manusia pasti salah ya. Tapi orang yang seperti ini pasti ketika salah dia akan cepat sadar, dia akan cepat bertobat kepada Allah dan kembali lagi kepada jalur yang benar, yaitu dia menjalankan amalan-amalan yang terbaik yang dia pahami selama ini. Insya Allah mungkin bisa kita lihat dari figur-figur yang akan mungkin nanti banyak ya ketika mereka mendapatkan satu sentuhan atau ibadah di malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Alhamdulillah, saudara semua yang saya cintai, warga Kota Bekasi, muslimin dan muslimat, khususnya kader PKS Kota Bekasi yang saya banggakan. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran sebelum kita ditinggalkan atau meninggalkan Ramadan ini dan sampai berakhir begitu saja, tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kita sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Kakak yang saat dari Koswara tentang keutamaan di 10 malam hari terakhir dan juga amal apa saja yang akan memancing kedatangan malam Lailatul Qadar buat kita ya, sehingga berbekas menjadi pribadi-pribadi yang terus semangat untuk melakukan kebaikan, bertambah dan bertambah. Nah, sebagai kata terakhir ini Bang HKS closing statement, berikan kami khususnya kepada kader PKS Kota Bekasi ya, sebagai kader Partai Rahmatan lil Alamin yang senantiasa berkhidmat sebagaimana tema rokat kita ya, semangat Ramadan, semangat melayani. Nah, Bang Aka bisa memberikan sebuah statement bagi kita semua. Baik, terima kasih Bang Imam. Jadi seluruh pemirsa di PKS Kota Bekasi yang saya banggakan dan seluruh kader, bahwa inilah kesempatan kita untuk memburu malam Lailatul Qadar. Kalau kita ingin memberi, kita harus punya sesuatu. Fa'idus syai'u la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Sesuatu yang sangat besar Allah akan berikan kepada kita. Kapan? Yaitu ketika kita mendapatkan suasana ibadah di malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapatkan, maka insya Allah energi yang akan kita berikan 1 tahun ke depan dalam rangka untuk memberikan khidmat kepada masyarakat akan semakin dahsyat. Dan insya Allah kemenangan agama Islam lillahi kalimatillah, dakwah ini insya Allah akan lebih mudah ketika para da'i dan da'iyahnya, para ujung tombaknya betul-betul mengoptimalkan di malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Itu Bang. Alhamdulillah, makasih Bang Aka. Baik, ya, sama. Pak, menyempatkan waktu bersama kami, memberikan arahan kepada para kader. Saudara semua, kadang saya berpikir sudah berapa banyak saya berpuasa dari usia masih kanak-kanak yang nggak tahu esensi puasa sampai saya paham itu kewajiban saya sebagai seorang muslim. Tapi sebanyak itu, karena saya khawatir di mana Ramadan saya bermanfaat, yang menghasilkan menjadi jiwa yang mempunyai ruh tinggi, sehingga saya berpikir apakah jangan-jangan saya tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bertahun-tahun saya puasa, saya tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mari saudara semua kita manfaatkan, karena dengan kebaikan yang tadi disebutkan hasil dari malam Lailatul Qadar itu, saya yakin tidak akan ada lagi perselisihan di antara kaum muslimin hanya karena perbedaan-perbedaan yang kecil, yang sempit. Hanya karena sedikit tata cara ibadah yang berbeda menurut pemahaman yang sesuai syariat sama-sama, tapi menjadi renggang. Saya yakin tidak akan terjadi itu kalau kita memaknai Ramadan dan mengisinya dengan benar sesuai dengan iman dan sesuai dengan syariat yang kita pahami. Saudaraku sekalian, warga Kota Bekasi dan kader PKS Sejahtera Kota Bekasi,
Acara diagram ini berlangsung selama 10 hari. Para pembicara kita undang dari beberapa ormas yang ada di Kota Bekasi. Oleh karena itu, kami mengajak semuanya menjelang berbuka puasa di setiap malam di 10 malam terakhir untuk mengikuti kegiatan diagram ini. Dan bagi saudaraku yang belum menjadi anggota PKS, ya, maka yang belum bergabung bersama kami, agar bersama-sama ikut melayani masyarakat, melayani dan berkhidmat untuk rakyat, bergabung bersama PKS melalui link yang nanti akan ditayangkan dalam running text dari PKS TV. Baik, demikian semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan sampai kita kalah dengan pandemi, tapi justru setiap permasalahan ujian yang Allah berikan pada kita ambil hikmahnya dan justru kita menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kegiatan diagram ini adalah salah satu untuk mengisi, melawan virus, melawan pandemi, agar kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja dari kami. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Ada salah-salah kata. Semoga kita tetap bertemu lagi di diagram di hari esok ya, setiap 16.30 sampai 17.30. Allah bisawab. Maaf sebelum kita tutup, kami mohon Bang Aka memimpin doa beberapa menit pada kita semua untuk menutup acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tilawatana wa kulla sa'iri amalina. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin. Allahumma ansur al-mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur al-mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Ala a'da'ika a'da'id din min al-yahudi wa nasara wa siyahina wa man ala sahilatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya amin. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai moderator, pembawa acara Imam Dahlan, mengucapkan terima kasih atas keperhatian dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.